kronologi korupsi Pertamina yang baru diungkap akhir-akhir ini oleh Kejaksaan Agung, yang korupsinya itu memiliki kerugian negara sampai 193 triliun. Jadi kronologinya gimana sih? Jadi simpang siur tentang katanya Pertamina itu mengoplos RON yang 90 menjadi 92, yang dimana masyarakat menganggap kalau misalnya mereka membeli RON 92 padahal aslinya itu adalah RON 90. Ya sebenarnya nggak sepenuhnya semuanya salah, tapi gue mau luruskan nih, yang dimaksud oleh Kejaksaan Agung itu yang kayak gini. Jadi para pelaku korupsi ini mereka tuh adalah salah satu perusahaan subholdingnya Pertamina. Nah jadi mereka membuat suatu kondisi di mana Indonesia harus melakukan impor karena produksi dalam negerinya itu tidak mencukupi. Jadi mereka kondisikan nih gimana caranya biar mereka bisa melakukan impor secara legal ke broker minyak mentah. Nah, proses pengimporan dari broker minyak mentah ini, mereka markup harganya sehingga terjadi perbedaan harga yang signifikan kalau misalnya mereka produksi minyak mentah di dalam negeri yang seharusnya bisa menyerap jumlah minyak mentah yang diproduksi Indonesia dibandingkan dengan mengimpor minyak mentah dari broker-broker ini. Terus nggak cuma sekedar diambil keuntungan dari broker ini, mereka juga mengambil keuntungan dari biaya pengiriman dari broker minyak mentah ini ke Indonesia. Jadi pengambilan keuntungannya itu dari hulu sampai ke hilir loh, jadi ini masif banget. Nah terus mereka tuh nggak cuma sekedar markup dari harga minyak mentahnya, jenis minyak mentahnya aja mereka bohong dengan melakukan pemesanan yang harusnya mereka pesan RON 92, tapi aslinya yang mereka dapetin adalah RON 90 untuk jenis minyak yang diimpor. Jadi itu aja udah berbeda jauh banget tuh harga modalnya. Jadi ini bisa bilang kerugian negara tuh masif banget untuk waktu terjadinya korupsi ini dari tahun 2018 sampai tahun 2023. Jadi kurang lebih sekitar 5 tahun. Nah ini yang gue bilang yang salah persepsinya itu adalah Pertamina tuh nggak mengoplos minyak mentahnya yang dimana yang katanya RON 92 tapi dijual itu adalah RON 90. Nah, minyak mentah yang diimpor oleh para pelaku korupsi ini itu emang aslinya tuh RON 90, tapi mereka blending lagi atau mereka modifikasi lagi jadi RON 92 di dalam tempat penyimpanannya mereka, yang dimana itu melanggar aturan dan menurut gue sendiri kayaknya itu nggak sesuai dengan standarnya Pertamina menurut gue sih ya. Jadi mungkin kualitas blendingnya mereka yang RON 92 ini beda mungkin dengan kualitas RON 92 yang memang aslinya di blending oleh Pertamina itu sendiri yang tanpa melalui jalur korupsi seperti ini. Makanya memang kayaknya kalau misalnya masyarakat dulu sering ngerasa kok ada terjadi perbedaan kualitas ya dulu zamannya pertama awal-awal muncul dengan yang sekarang-sekarang ini, gue juga ngerasa kayaknya pertama yang sekarang ini jauh lebih boros dan kayaknya memang nggak ada perbedaan kualitas yang lebih jauh dibandingkan dengan Pertalite. Ada sih memang kayaknya suara mesinnya emang sedikit lebih halus tapi nggak signifikan banget, dan pengiritannya juga nggak ada pengiritan yang gimana gitu yang kayak berasa gitu loh teman-teman. Yang dulu dimana kalau misalnya kita pakai Pertamax itu mungkin full untuk kendaraan itu bisa sampai seminggu, sedangkan Pertalite itu mungkin 4 hari. Tapi sekarang perbedaannya tuh paling nggak beda jauh gitu. Jadi kayaknya memang masyarakat udah mulai aware dan ngerasa curiga dengan kualitas dari minyak Pertamax ini. Nah itu yang bisa gue jelasin ya dengan bahasa gue yang setelah gue baca-baca beberapa portal berita tentang kasus berita korupsi Pertamina ini. Jadi menurut kalian gimana teman soal kasus ini? Kalian bisa coba kasih komentar ya di bawah ini.